Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Wida Gemini. Kali ini teman-teman akan aku ajak lagi ke Gria Family 4 Cibitung untuk mendapatkan info yang lebih jelas, lebih lengkap dan lebih valid ya. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Nah, ini kantor galeri marketingnya, ini set plan-nya Gria Family 4 Cibitung. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanya langsung ke Pak Sutrisno ya teman-teman. Nomor handphonenya aku kasih di deskripsi ya. Nah, ini suasana di kantor galeri marketingnya. Ini waktu hari Sabtu pagi ya teman-teman, kurang lebihnya jam 8.30. Masih agak sepi, tapi ada beberapa orang yang akan survei serentak itu menunggu di parkiran. Nah, jika teman-teman berniat membeli rumah, saran dari aku mendingan lebih cepat aja teman-teman. Jadi nanti kalau menunda-nunda itu nanti lokasinya itu akan semakin jauh gitu. Ini pengalaman dari aku aja ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita simak penjelasan dari Bapak Sutrisno tentang perumahan Gria Family 4 Cibitung yang lebih detail, lengkap, dan terpercaya. Yuk simak videonya sampai habis. Itu di atas 30-an udah ACC loh, belum akad, itu pun belum bayar. Dikarenakan kuotanya habis sehingga yang ACC 30-an itu yang di Blok F itu nggak bisa akad, sekarang harus nunggu tahun depan karena memang kalau subsidi itu sangat tergantung dengan kuota pemerintah. Kalau nggak subsidi, Bapak Ibu, DP-nya itu kurang lebih 30-an. Terus cicilannya sampai 2 jutaan, 2,1 juta untuk harga yang 168 saja. Jadi lumayan, kurang lebih tiap bulan itu pemerintah membantu kita itu estimasi 700 sampai 800 ribu. Itu tiap bulan pemerintah ngasih subsidi kepada kita. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan tahun 2022 segera bisa dibuka lagi. Tapi ini kalau umpamanya memang 2022 sudah ada, sebenarnya nggak terlalu lama lah ya. November, Desember, Januari, Februari. Lebih lama lagi dulu rekan-rekan kita yang sekarang udah pada akad awal dulu. Dulu itu ada loh yang nunggu itu sampai 1 tahun lebih. Jadi pertama kali dulu dibuka perumahan ini ke tahun 2019 ya, itu kuota itu nggak ada. Hampir 10 bulan tidak ada kuota subsidi.
baru-baru ada itu akhir tahun 2019. Jadi ada dulu tuh yang daftar itu dari Januari dari 2018 ada daftar, baru bisa akad itu akhir tahun 2019. Karena memang sangat tergantung dengan kuota subsidi. Tapi ada juga loh yang daftar itu cuma 2 minggu langsung akad, ada rezeki karena memang rumah itu rezeki-rezekian. Ada yang kemarin banyak banget customer saya yang daftar bulan Mei, bulan April, bulan Maret tahun ini itu cuma 2 minggu langsung akad karena memang kebetulan pas kuotanya banyak dan memang ya dia berkas sudah langsung masuk proses bank. Sebenarnya kalau proses bank itu 2 minggu udah clear gitu, ya nggak lama. Yang lama itu nunggu kuotanya itu gitu, nunggu kuotanya itu. Monggo serta yang yang udah mungkin. Nah itu, jadi Bapak Ibu tetap aja menurut saya ikhtiar karena memang rumah itu jodoh-jodohan. Kalau memang udah jodohnya ya insya Allah akan dipermudah. Ya memang harus timing lah gitu, bukan jadi timingnya gitu, timingnya. Nunggu timing waktu. Jadi lengkapi berkas saja monggo. Mau lengkapi sekarang silakan atau mau nunggu tahun depan silakan. Menurut saya silakan aja, tapi saran saya lebih cepat lebih bagus. Jadi masuk waiting list sekarang aja udah lumayan banyak yang berkas lengkap, berkas lengkap dan nunggu kuota tahun depan itu juga udah banyak. Jadi lengkapi berkas ada, kalau enggak nanti akan ketumpuk sama yang lainnya gitu. Jadi saran saya berkas secepatnya saja. Tapi Anda ya ntar aja deh menunggu kepastian tahun depan ya monggo. Di sini tidak ada paksaan, silakan. Yang jelas Bapak Ibu bayar DPO ini itu nanti tahun depan ketika akad. Jadi di sini kita berusaha sesariah mungkin itu seperti itu. Nah ini adalah depan gerbang kita Gria Family 4. Kita adalah proyek yang keempat. Jadi kita cukup dekat dengan jalan raya. Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah jalan nasional, bukan provinsi lagi, ini nasional. Karena nanti akan jadi jalan arteri runway, jadi transportasi laut atau transportasi air. Jadi kalau ini sudah jadi semua ya, ini kawasan yang sangat elit. Jadi kita posisi yang sangat strategis. Yang sering banyak ditanyakan adalah di sini banjir nggak? Itu iya, banyak banget. Karena memang rumah subsidi identik dengan rumah dengan perumahan banjir. Iya. Alhamdulillah kita semenjak dari pertama pembebasan tanah, ini kita udah 3 tahunan di sini dari pembebasan tanah sampai sekarang itu hampir 3 tahun lah. Ini alhamdulillah belum pernah banjir, Karena memang posisi kita, Bapak Ibu bisa lihat kali CBL itu cukup rendah banget di bawah. Nah ini kita pertama udah kehalangin sama jalan raya ini udah tinggi. Terus belum lagi ini ada sungai yang kedua yang irigasi ini juga. Jadi memang dikenal di sini memang dari dulu, dari zaman kalau saya lihat wawancara ke penduduk sini itu memang dari zaman kolonial dulu memang nggak banjir. Jadi di sini itu dulu dikenal penyangga perlawanan Belanda gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ itu perkampungan yang memang untuk melawan Belanda bisa masuk ke perkampungan belakang. Jadi pertahanan pertama dari penduduk dulu itu ya di sini. Jadi dan memang tergolong tinggi. Jadi dari zaman dulu sekalipun memang nggak banjir untuk kawasan sini. Memang yang rawan banjir itu seberang kali sana. Seberang kali sana, apalagi ada proyek tol itu lebih rawan lagi. Yang seberang kali sana memang karena posisinya memang rendah. Kalau untuk ketersediaan bangunan Bapak Ibu jangan khawatir. Kita insya Allah mau bangun itu sampai 7.000 unit. Asalkan memang kuotanya ada, kita siap bangun sampai lebih dari 7.000 unit. Sekarang itu kan baru 500-an ya, jadi masih sangat belum 10% lah dari rencana itu. Jadi belum 10%-nya. Asalkan memang pemerintah masih bisa mengupayakan rumah subsidi, kita siap bangun sampai insya Allah sampai 7.000 unit. Jadi kota mandiri.
Itu sih. Kita nanti ke belakang, kita ke mana rumah contoh, lihat-lihat ke belakang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Monggo nanti sambil jalan silakan ada pertanyaan apa langsung saja diutarakan. Jadi kita sambil berdiskusi. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan, diberi kemudahan. Desainnya kita pakai desain beton. Kalau di sana kita lihat desainnya juga produksi sendiri, kita pakai genteng beton juga. Nah di situ kita pakai batakonya kita produksi sendiri, dan semua material yang menggunakan adanya semen kita pakai ini kita roda untuk menjaga kualitasnya. Seperti itu, jadi material-material itu juga salah satu gudang kita. Jadi bisa dilihat peralon kita juga adalah peralon yang ber-SNI, kabel juga ber-SNI. Kabel itu kita pakai kabel Ethernet. Semua set itu kita pakai Jotun. Jotun adalah set yang tergolong premium ya di Indonesia. Kita juga pakai bak mandi ya. Jadi kalau rumah subsidi itu kan identik dengan keran doang, kita pakai bak mandi. Itu pakai gator dan hampir semua ber-SNI ya. Dari besi pun kita bukan besi banci ya, kita pakai besi yang berkualitas. Bahkan dari baja ringan pun kita pakai mereknya itu High Steel. Itu jadi memang walaupun kita rumah subsidi, tapi semaksimal mungkin kita memberikan yang terbaik bagi customer. Oke, kita langsung ke belakang. Ini adalah lokasi perumahan subsidinya. Jadi kalau di depan sana itu, ini yang rumah tingkat, ini tipe 8270. Itu harganya estimasi sekitar 600 jutaan. Kalau depan sana itu ada juga tipe 5790, itu harganya di 490-an, hampir 500. Terus kalau yang sebelahnya sana itu tipe 4860, itu harga 255. Kita fokus menerangkan yang kita akan review sekarang, yaitu rumah subsidi. Ini adalah tipe 3660. Tipe 3660. Dan sebelumnya ini adalah salah satu kawasan terpadu kita Bapak Ibu. Jadi kalau ini adalah masjid Siti Khadijah yang kita targetkan Ramadan kali ini bisa dipakai untuk iktikaf. Kalau di Ramadan tahun lalu itu udah bisa untuk untuk taraweh, tapi belum untuk iktikaf. Nah untuk tahun ini mudah-mudahan bisa untuk iktikaf. Nah ini adalah pacuan kuda, dan di sana juga ada gazebo. Silakan monggo untuk dibuat istirahat. Kalau Bapak Ibu bawa keluarga ke sini juga tidak usah cari tempat lain, bisa di sini makan-makan bareng. Nah di ujung sana itu ada insya Allah lapangan kuda. Itu lagi dibuat lapangan kuda di sana, sama lapangan memanah insya Allah di sana. Jadi seberang kolam sana. Nah di sana juga ada toilet, kualitasnya juga kualitas hotel. Silakan ke sana, bisa dilihat. Terus nanti di sini lapangan kudanya, silakan Bapak Ibu yang naik kuda silakan, tapi bayar. Itu juga ada food courtnya. Terus di sana juga nanti ada kolam juga di belakang blok B ini, atau samping blok C juga ada kolam ikan. Nanti rencana kita juga akan bikin gazebo seperti itu. Jadi kita perbanyak RTH di perumahan sini, sehingga memberi kenyamanan bagi
yang bermukim di sini. Nah ini juga ada playground untuk anak-anak bermain, kawasan, dan nanti bukan hanya ini, di belakang pun insya Allah nanti akan dibuat ya RTH untuk penghijauan. Oke. Pak, Ya, yang akan dibangun untuk tahun ini untuk informasi jadi di sebelah mana? siap. Jadi Bapak Ibu, saat ini yang sudah terbangun itu dari blok B, terus yang ada beko warna hijau itu blok C. Nah, yang ada toren itu warna toren oranye sama biru itu blok D, sebelah sananya E sampai F. Nah, itu semua sudah terbooking habis. Sudah habis terbooking. Nah, kalau saya gimana Bapak Ibu, nanti di lurusan jalan raya ini malah. Nah itu yang sebelah blok C itu blok G. Jadi sebenarnya lebih depan, malah lebih depan daripada blok E sama F. Karena memang karakter perumahan kita nggak mau bangun belakang dulu, terus nanti baru dibangun depan ngejebak gitu, nggak. Karena memang blok G ini perizinannya baru keluar gitu aja. Andai kata ini udah keluar dari dulu, mungkin udah kita bangun duluan. Nah, tapi untuk membedakan yang blok E, F sama G itu nanti kok enak dong yang G DP-nya sama, sehingga memang DP-nya agak dibedakan. Jadi blok G itu DP all-in-nya estimasi sekitar 15 jutaan. Estimasi